Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Febri Fibun Najwa Amadeo dari Komisariat Saintek. Pada kali ini saya akan mereview materi tentang filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan, secara definisi filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philo dan sophia, yang artinya cinta dan cinta sebagai philo dan sophia sebagai kebijaksanaan. Menurut Socrates, filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas yang ada dengan mengandalkan akal budi. Jadi bisa dibilang filsafat adalah ilmu yang mencari atau ilmu yang berpikir secara mengakar pada pusatnya, dan bisa dibilang juga secara radikal. Nah, kemudian juga ada pendidikan. Di sini definisi pendidikan ada 4. Menurut John Dewey, pendidikan adalah penataan ulang atau rekonstruksi aneka pengalaman dan peristiwa yang dialami dalam kehidupan individu, sehingga segala sesuatu yang baru menjadi lebih terarah dan bermakna. Nah, untuk menurut John Dewey di sini, beliau lebih menekankan pendidikan itu pada pengalaman atau pada empiris. Kemudian juga daripada menurut teori konstruktivisme yang digagas oleh Jean Piaget, dijelaskan bahwa belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata atau dari lapangan. Nah, kemudian juga ada definisi daripada Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, tujuan pendidikan itu adalah bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Nah, dari ketiga variabel ini bisa kita tarik simpulkan bahwa memang Ibnu Sina ini mendefinisikan pendidikan lebih kepada peningkatan intelektual dan moral. Nah, kemudian juga dari menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengambalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Nah, baik, secara definisi yang digagas oleh Al-Ghazali, menurutnya kita bisa lihat bahwa memang beliau ini menekankan pada intelektual, moral, dan juga spiritual. Kenapa ada spiritual? Karena Al-Ghazali berkatakan bahwa untuk mencapai kesempurnaan, yaitu dia harus bisa mencari ilmu dan mengamalkannya dengan ilmu itu sendiri. Nah, lalu ada tujuan pendidikan. Nah, tujuan daripada pendidikan adalah untuk menyiapkan apa? Menyiapkan seseorang ke jenjang yang lebih besar, entah itu di organisasi ataupun di jenjang pendidikan. Kemudian juga membentuk seseorang untuk yang lebih menjadi baik, dan juga mengembangkan di sini adalah potensi atau keahlian-keahlian yang sudah dimiliki itu dikembangkan oleh dengan proses pendidikan. Sifat pendidikan ada formal, informal, dan non formal. Kalau formal itu dia seperti kita pendidikan di sekolah yang terlegitimasi oleh pemerintah. Kalau informal adalah pendidikan yang semi formal. Nah, kalau non formal adalah pendidikan yang sifatnya seperti pondok pesantren dan lain sebagainya. Kemudian juga di metode pendidikan ada beberapa, yakni ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan karya wisata. Ceramah itu adalah metode pendidikan yang dimana seorang guru memberi pemahaman atau menjelaskan suatu materi kepada siswanya. Nah, kalau diskusi adalah metode pendidikan yang interaktif gitu. Jadi komunikasinya dua arah. Jadi antara guru dan siswa itu saling bertukar pikiran atau saling sharing. Nah, untuk tanya jawab yaitu di mana seorang siswa atau mahasiswa itu bertanya kepada guru atau dosennya, sehingga guru akan menjawab daripada itu. Nah, untuk demonstrasi di sini adalah metode pendidikan yang dilakukan secara saintifik gitu. Jadi saintifik di sini yang dimaksud adalah dengan praktikum. Sepertinya jikalau di jurusan biologi ada praktikum cara membedah hewan yang baik dan benar, atau mungkin di teknik informatika praktikum cara membuat algoritma perkalian yang benar dan lain sebagainya. Nah, juga ada karya wisata. Biasanya untuk metode pendidikan karya wisata ini kita dapat temukan di tingkat SD, SMP.
Tapi kalau di tingkat kuliah itu karya wisata itu biasanya kita bisa melihat di jurusan-jurusan yang arkeolog, yang dimana mereka pergi ke museum atau pergi ke tempat-tempat penemuan, terus mereka teliti gitu, dan mereka catat apa yang mereka dapatkan. Nah, kemudian juga ada fungsi daripada pendidikan. Fungsi pendidikan sebagai sosialisasi. Maksud sosialisasi ini adalah berarti adanya proses interaksi antara manusia satu dan manusia yang lain, yang dimana manusia ini sebagai makhluk sosial yang membutuhkan makhluk hidup yang lainnya, sehingga fungsi pendidikan sangat mendorong daripada potensi manusia sebagai makhluk sosial. Terus juga sebagai ekonom, pendidikan sebagai ekonom di mana guru yang berkebutuhan itu akan diberi gaji atau dibayar oleh lembaga suatu pendidikan. Nah, itu sangat membantu sekali untuk guru dan juga mungkin murid sebagai sebagai pencari ilmu. Kemudian juga kultural. Fungsi pendidikan sebagai kultural adalah di mana bisa untuk mempertahankan kultur tersebut, melestarikan ataupun mengembangkan daripada kultur tersebut. Nah, untuk secara personal di mana pendidikan ini berfungsi sebagai personal, di mana bisa mengembangkan potensi daripada seseorang itu sendiri sesuai yang tadi dijelaskan juga di tujuan pendidikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.